Pemerintah akan hapus semua hutang pinjol di tahun 2024 ini, di akhir tahun maksudnya. Nah, info seperti ini tentu saja berseliweran akhir-akhir ini ya, dan saya melihat banyak banget yang memanfaatkan informasi terkait hal ini, yang mana menurut saya pribadi ini agak simpang siur. Dan bisa dibilang mungkin ya sedikit ngaco gitu ya, karena penyalahgunaan informasi ini akan membuat gaduh dan tentu saja orang-orang yang akan harusnya mereka nggak galbay bisa berakibat mereka galbay dari informasi seperti ini. Ya, tentu saja hal ini tentu menjadi lahan empuk atau bahan pembicaraan yang sangat-sangat bagus gitu ya bagi kalangan teman-teman yang gagal bayar, karena siapa sih yang nggak mau utangnya lunas otomatis? Siapa sih yang nggak suka pinjaman uangnya itu tiba-tiba lunas? Bener nggak? Nggak ada yang mau, nggak ada yang suka hal itu terjadi. Tapi gini, ketika teman-teman bermasalah di masalah pinjol kayak gini, tapi ketika teman-teman ini mulai ya, teman-teman itu mulai kayak semacam, wah, utang saya mau lunas nih. Nah, kenyataannya nggak seperti itu akan jauh lebih menyakitkan. Lebih baik kita tahu realitanya, jujur-jujuran aja. Untuk masalah berita tadi, menurut saya banyak yang salah menafsirkan. Bukan pinjol perorangan seperti kita-kita, tapi lebih kepada UMKM atau perkreditan. Ini salah satu upaya pemerintah agar UMKM bisa bangkit lagi dan bisa berkembang lagi terkait masalah soal pinjaman tadi yang katanya akan dilunaskan. Nah, permasalahannya adalah gimana nih nasib kita-kita? Gimana nih nasib orang-orang seperti kita, nasabah-nasabah galbay? Apakah diabaikan begitu saja? Jawabannya ya bisa dibilang iya gitu loh. Nggak akan ada perlakuan khusus istimewa kepada kita-kita yang gagal bayar. Jadi kita harus realistis aja. Mau itu fakta pahit pun juga nggak masalah. Tapi setidaknya kita harus tahu bahwa hal-hal seperti ini kita harus pahami, memang tidak ada yang instan untuk resikonya, untuk solusinya. Masalah hutang tidak mungkin dalam waktu cepat kita mendapatkan solusi utang itu akan lunas, nggak ada. Apapun itu solusinya membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi kita berurusan dengan pinjol legal di mana mereka lapor Slik OJK dan data kita di Slik OJK udah pasti kreditnya kredit macet. Dan itulah fakta yang terjadi sebenarnya. Ya, saya pengen teman-teman semua itu dapat informasi yang benar-benar aja, dapat apa ya istilahnya, dapat motivasi dan juga dapat ketenangan hati itu yang benar-benar aja. Percuma aja kalian tenang hari ini, tapi ujung-ujungnya ya kena hoax gitu loh. Ujung-ujungnya kena tipu, ujung-ujungnya dimanfaatkan oleh oknum jasa konsultasi yang sebenarnya mereka itu nggak ngerti, sebenarnya mereka itu cuman pengen dapat duit dari kalian aja dan memanfaatkan itu sebagai usaha lain, dan menurut saya ini keliru. By the way, kalau kalian menemukan video ini di-upload di platform lain gitu ya, terus kemudian kalian lihat di bio-nya ada jasa konsultasi, menawarkan jasa konsultasi, disuruh bayar, itu re-uploader, itu maling, dan itu ya akan menipu kalian. Jadi waspada untuk menonton video ini. Kalian cek akunnya, di profilnya apakah ada jasa konsultasi, udah pasti dipastikan penipuan. Jadi jangan sampai terkecoh di sana ya, karena banyak banget orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana seenaknya sendiri mengambil hak orang lain untuk menipu orang lain, apalagi ya itu kacau banget. Sekali lagi, jangan percaya segala informasi yang ada di internet, tetap tenang, tetap percaya, dan tetap yakin teman-teman bahwa semua ini pasti akan ada jalan keluarnya. Ya, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.